Tapi kalau hati belum tertata, diajak hal yang kecil-kecil juga susah. Ini ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah alasan kenapa Nabi fokus 13 tahun hanya bicara tentang masalah iman, masalah keyakinan, masalah memantapkan hati kita sebagai seorang muslim. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga langkah yang diambil oleh para ulama kita. Ibu tahu tidak, ulama yang bernama Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qudamah itu adalah murid dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ibu kenal Bu sama Syekh Abdul Qadir Jailani? Enggak ya? Ya nggak apa-apa deh. Jadi ulama yang sangat tersohor dan diakui di Indonesia. Setahu saya nama ini nggak pernah ada yang kritik di Indonesia, setahu saya ya. Beda dengan sebagian ulama yang lain, mungkin ada miskomunikasi, ada yang memfitnah, tapi nama ini itu harumnya minta ampun di kalangan pesantren dan umat Islam di Indonesia. Nah, Ibnu Qudamah pernah mengatakan perbedaan ulama klasik terdahulu dengan orang-orang zaman sekarang, bukan zaman kita nih, ini zaman Ibnu Qudamah. Itu ulama klasik terdahulu menghabiskan mayoritas waktunya untuk menata hati. Mayoritas, bukan semuanya, mayoritas waktunya untuk menata hati. Adapun kita pada saat ini lebih sibuk berbicara dan memikirkan amalan-amalan zahir. Amalan zahir itu apa sih? Ya puasa, ya zikir, ya sholat, umroh gitu ya. Makanya itu yang membuat mereka melejit, mengalahkan kita. Sekali lagi, bukan meremehkan sholat, tapi seperti yang tadi kita katakan, kalau hati baik, sholat pasti akan baik, sholat pasti akan khusyuk, sholat pasti akan ikhlas. Tapi kalau kita hanya mementingkan gerakan sholat saja, lupa menata keikhlasan dan kekhusyuan, apa artinya memperbanyak sholat tetapi nggak ikhlas? Apa artinya sholat terus menerus tapi nggak pernah merasakan kekhusyuan sholat? Ini yang membuat para ulama kita melejit dibanding kita-kita. Oleh karena itu ibu sekalian, ibu harus menata hati ibu. Dan kita semua, saya dan ibu-ibu sekalian, jangan berpuas diri dengan datang ke kajian kalau hati kita tidak pernah kita tata. Pernahkah kita bertanya saat kita mau ngaji, untuk apa sih saya ngaji? Apakah mau ketemu teman atau ingin menimba ilmu sebagai bekal akhirat, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala? Itu yang perlu kita tanyakan. Lalu setelah selesai dari pengajian misalnya, tata hati lagi. Tumbuhkan rasa harap cemas. Harap cemas itu penting, kita berharap pengajian kita diterima oleh Allah, namun di waktu yang sama kita cemas, jangan-jangan karena kekhilafan kita pengajian yang baru saja saya ikuti itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita tertata demikian, kita nggak akan ngeremehin orang. Wah, ngapain ngeremehin orang? Ibadah saya saja belum tentu diterima oleh Allah. Saya lebih senang memfokuskan diri saya daripada menyibukkan dalam tanda kutip diri saya tentang orang lain. Nah, itulah pesan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, karena kemungkinan besar ini kesempatan terakhir kita dalam kajian rutin tatap muka. Karena insya Allah biidznillah ta'ala saya akan safar akhir pekan ini, karena tahun ajaran baru di sana itu di hari Minggu, maka maksimal Minggu saya sudah harus di sana biidznillah ta'ala. Dan sebagaimana yang telah saya katakan pada pertemuan yang lalu, insya Allah saya akan berangkat, dan keputusan ambil apa tidak program itu tuh di sana. Kalau keputusannya saya ambil, maka insya Allah saya akan langsung belajar dan nggak kembali lagi.
kecuali kalau liburan gitu ya. Artinya otomatis schedule rutin kita mungkin tertunda untuk sementara. Namun kalau ternyata saya tidak jadi ambil, maka insya Allah saya akan pulang dan akan ketemu lagi di September pekan pertama biidznillah ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab Ibu. Silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwa Islam adalah cerminan hati kita. Jadi apa yang kita katakan adalah cerminan dari hati kita. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz, bagaimana hukumnya jika saat ini ramai di sosial media itu seseorang itu menghujat individu lain, kemudian institusi itu lewat sosial media. Itu bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Inilah fenomena yang menjadi salah satu faktor kenapa kita mengangkat materi ini. Karena kita sudah cukup capek dan miris melihat hal-hal tersebut. Si A menjatuhkan si B, B mencela si A, dan terkadang sekali lagi dilakukan oleh elemen-elemen dakwah Islam gitu ya, atau atas nama agama. Bu, simpel aja Bu. Saya ingin tanya, Ibu pernah baca hadis nggak Nabi caci maki Abu Jahal? Nabi caci maki Abu Lahab? Nah, itu musuh besarnya loh Bu. Abu Jahal itu gelarnya Fir'aun umat ini. Itu Abu Jahal. Tapi Nabi caci maki? Enggak. Kalau sama musuh beliau saja sikap beliau begitu, gimana dengan sesama umat Islam? Makanya kita lihat nih. Oh, berarti kita nggak boleh saling menyalahkan, Bu. Saling menyalahkan itu perlu, bahkan kebutuhan hidup. Tapi caranya yang jadi masalah gitu loh Bu. Bu, saya ingin tanya, kalau anak Ibu tidak pernah disalahkan sama gurunya, pintar nggak Bu? Hah? Contoh nih, anak Ibu kelas 1 SD dikasih soal matematik. Soalnya ada 3 aja. PR pertama, 1 tambah 1, 2 tambah 2, 3 tambah 3. Dia jawab 1 tambah 1, 3. 2 tambah 2, 2. 3 tambah 3, 7. Dikumpulin tuh. Lalu dikoreksi, 1 tambah 1, 3. 2 tambah 2, 2 lagi. 3 tambah 3, 7. Ini salah. Pas mau dicoret, oh iya ingat, sesama umat Islam jangan saling menyalahkan. Ya udah saya benerin dapat 100. Terus dikembalikan. Anak kita senang banget. Ma, aku dapat 100, Ma. Oh, coba Mama lihat. 1 tambah 1, 3, checklist benar. 2 tambah 2, 2, benar lagi. 3 tambah 3, 7, benar lagi. Kira-kira kita terharu dengan guru anak kita atau kita marah sama dia? Marah. Kita datengin tuh. Kita datengin sekolah, saya mau bicara sama guru matematika anak saya. Terus ketemu, kenapa anak saya dibeginikan pada saat dia mengerjakan PR? Bu, kita punya konsep sesama umat Islam jangan saling menyalahkan. Marilah kita bergandengan tangan, bersyukurlah kepada Allah. Kira-kira kita bilang, ya bukan begitulah Pak. Kalau memang salah, salahin aja, tapi caranya, kan gitu ya. Jadi sebenarnya kita sudah terbiasa dengan budaya saling menyalahkan kalau memang itu keliru. Dalam konsep Islam ada kaidah amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kan menyalahkan bukan berarti menjatuhkan. Menyalahkan itu bukan menghujat. Menyalahkan bukan berarti membodoh-bodohi orang, memperlihatkan seakan kita yang paling alim, kita yang paling hebat, kita yang paling cerdas, majelis taklim kita yang paling eksis, kan enggak. Itu yang kita butuhkan sekarang gitu loh. Tapi sekarang ya Allah, kalau udah nyerang seseorang aja, apalagi kalau dipikir sesat, dipikir ini, habisnya. Ya orang nggak mau terima. Makanya ibu sekalian, terkadang kata para ulama, al-ibrah laisa bima yuqal, walakin kaifa yuqal.
terkadang yang jadi masalah bukan kontennya, tapi bagaimana cara menyampaikannya gitu loh. Iya nggak Bu? Ibu jamu orang Bu, menu hari ini tempe orek gitu loh. Menu hari ini kebetulan ibu nggak belanja, menunya tempe orek. Lalu sekali lagi begitu dia datang, ibu langsung, saya punya masakan istimewa buat Anda. Masakan istimewa khas Indonesia. Gini ini. Apa itu? Tempe orek, kan khas Indonesia. Lalu disediakan, diambilkan gitu loh. Ini saya spesial masakan buat Anda. Lalu dikasih macam disuguhkan, pokoknya dilayani deh. Si tamu sebenarnya kurang suka tempe orek, tapi kalau begini kira-kira dimakan nggak? Dimakan. Besoknya kebetulan kita masak gurame bakar dan sop kondro misalnya. Lalu datang tamu lagi, terus kita bilang, kok tepat banget sih datangnya pas jam makan siang? Pasti mau numpang makan ya. Ya udah, ayo makan bareng yuk. Begitu kita bawakan guramenya, kita lempar, nih makan gurame. Kira-kira dia makan nggak guramenya? Enggak. Wah, ibu makan juga. Nggak punya perasaan ibu. Tega banget. Siapa tadi yang bilang makan? Ya Allah, nggak benar. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terkadang kan bukan makanannya, tapi cara penyajiannya itu. Kita kan tersinggung, saya nggak bisa beli apa di luar. Oleh karena itu begitu juga, banyak masalah itu cara penyampaian itu langsung diserang, dibodoh-bodohi, disesat-sesati dan seterusnya. Akhirnya kan begitu. Makanya coba kita lihat para ulama fikih itu kan saling menyalahkan, tapi kenapa adem ayem aja antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad? Karena itu tadi cara penyampaiannya santun, baik, lembut, orang tuh enak. Iya saya salah. Ya udah deh. Jadi orang kan kalau udah keburu sakit hati dengan bahasa yang digunakan, orang udah nggak mikir lagi kontennya. Yang penting gue nggak terima digini ini. Wallahu taala alam, bisa mungkin itu. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ini berhubung Ustaz mau sapa, saya bisa tanya 3 ya Ustaz. Oh 3 ya. Masya Allah. Yang pertama masalah rambut ya Ustaz. Saya ada baca di internet bahwa guru ngalam itu kan yang saya dengar selama ini di atas ini itu yang punuk bagai punuk Ustaz. Saya lihat di gambar ternyata di belakang, jadi posisinya seperti gunung di bawah pas di belakang kepala, bukan di atas kepala. Itu tidak benar, itu seperti seperti unta yang seperti itu. Jadi bagaimana Ustaz yang benar itu di atas kepala berbentuk tinggi atau di atas leher yang tidak boleh. Karena kan banyak ahwat yang mesti. Ya, terima kasih jazakallahu khairan. Nabi mengatakan mereka berjalan seperti punuk-punuk unta. Dan waktu punuk itu kan vertikal, bukan ke belakang, gitu loh, ke atas. Itu yang pertama. Yang kedua, istri saya pernah tanya langsung ke istri salah seorang ulama besar, pakar ilmu usul fikih yang ada sekarang, Syekh Sa'ad Satri. Beliau pernah ke Indonesia dan kebetulan, bukan kebetulan ya, artinya pada saat itu beliau bawa istrinya dan alhamdulillah istri saya sempat ketemu dan bertanya langsung dan beliau mengatakan nggak ada masalah kalau ke belakang, nggak ada masalah. Dan sekali lagi Syekh Sa'ad Satri adalah salah satu ulama fikih papan atas dunia sekarang. Ulama fikih papan atas dunia sekarang. Dan sekarang beliau menjabat sebagai konsultan Raja Saudi. Dan Raja Saudi sekarang kan beda. Dan Raja Saudi sekarang itu diakui oleh dunia Arab sangat loyal dengan Islam. Jadi Raja Saudi yang sekarang, Raja Salman, itu berbeda dan sangat semangat dalam menjalankan Islamnya, dan beliau dipilih sebagai konsultan syariahnya. Yang kedua, hukum celana dan hukum bahan jersey, karena ada beberapa juga Ustaz yang membolehkan asal tidak menutup badan, ada yang
banyak yang cara itu boleh katanya asal atasannya seutuh itu boleh. Iya, terima kasih, jazakallahu khairan. Masalah bahan nggak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Coba cari tulis jersey gitu, lalu cek di perpustakaan digital hadis, nggak akan ketemu, nggak akan. Betul, kalau di internet, kalau di Mbah Google semuanya ada. Maksud saya, coba cek di perpustakaan hadis digital misalnya, atau perpustakaan hadis online. Nggak ada, maksud saya tidak ada penyebutan bahan tertentu di dalam Al-Quran dan hadis. Yang ada adalah ketentuannya gitu loh. Misalnya jangan membentuk, ya, tidak ketat. Nah, kalau ketentuan itu terpenuhi, apapun bahannya nggak ada masalah. Atau sebaliknya, kalau misalnya ketentuan itu tidak terpenuhi, maka jangan, gitu ya. Adapun masalah celana, maka para ulama memberikan nasihat hendaknya dihindari. Kenapa demikian? Karena kalaupun celananya itu lebar, dia akan membentuk misalnya pada saat kita sedang duduk, gitu ya. Sedang duduk itu kan otomatis terbentuk, gitu ya Bu ya. Tapi kalau dijadikan daleman, insya Allah nggak ada masalah sama sekali. Kalau dijadikan daleman, insya Allah nggak ada masalah. Atau nggak tahu, mungkin ada mode seperti apa sehingga nggak terbentuk sama sekali, ya udah nggak masalah. Karena parameternya itu di ketentuannya, bukan ininya. Tapi yang saya ingin tekankan, kalau kita melihat teman kita yang baru berproses berhijab, terus belum, itu jangan langsung dipelototin. Benar, nggak boleh itu. Jadi iya, saya kemarin ketemu tuh ada ada akhwat usianya baru 30-an. Dia baru belajar pakai hijab beberapa pekan ini gitu loh. Tiba-tiba ketemu dengan akhwat yang sudah hijab syar'i, itu langsung tunjuk, tuh dadanya masih kelihatan tuh. Kan enak banget ditunjuk dadanya masih kelihatan. Ya Allah, ini nggak bener nih gitu. Nggak boleh begitu. Orang butuh proses kok. Sebagaimana Anda prosesnya jadi sempurna butuh bertahun-tahun, orang butuh waktu juga, nggak bisa. Jadi justru bersyukur, alhamdulillah sudah mau gitu loh, udah bagus. Kasih support, seneng loh gitu loh. Jadi kasih support terus, nggak boleh langsung didiemin, dipelototin, disinisin gitu ya, ditelanjangin secara pandangan gitu loh. Ada orang jual, saya kok kayak ditelanjangin ya dari atas dari bawah, diliatin begitu dengan pandangan yang tajam. Ini nggak boleh, Bu. Saya berapa kali jadi panitia kedatangan para ulama ke Indonesia. Itu terkadang para ulama itu ngajak misalnya sepupunya dan seterusnya, itu penampilannya jauh dari sunnah Rasul SAW, tapi biasa aja tuh, karena mungkin itu tadi sebagai dakwah diajak dulu dan seterusnya, itu biasa aja. Jadi nggak ditunjuk, itu biasa, sangat biasa saja. Terus saya ingin tanya kepada ibu-ibu sekalian, ketika Nabi berdakwah di kota Mekah, kira-kira yang dihadapi oleh Nabi SAW itu wanita yang sudah berhijab sempurna atau yang belum berhijab? Di kota Mekah ya, kan belum berhijab. Terus yang kedua, memangnya Allah nggak bisa langsung turunkan ayat hijab pada saat itu? Bisa. Kenapa tidak ada ayat hijab pada saat itu dan Nabi tidak mempermasalahkan, dalam tanda kutip, artinya tidak membicarakan ya, tidak membicarakan, karena orang harus berproses. Orang harus berproses, nggak bisa langsung begitu aja. Jadi ini yang perlu kita tekankan bersama-sama. Orang yang kita lihat sedang berproses harus kita dukung. Ini sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kita gembosi. Ya itu. Terakhir, beberapa kajian Ustaz ada mengajarkan doa. Jadi sesudah Ramadan itu para sahabat
Iya, terima kasih jazakallahu khairan. Itu adalah praktek para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Setiap mereka keluar dari Ramadan, mereka senantiasa berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Kalau kita baca seperti itu cukup, tapi kalau kita mau baca sempurna, sebagaimana yang dibaca Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah ayat 127, itu lebih bagus lagi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu lebih bagus. Al-Baqarah 127. Dan itu menancapkan perasaan agar kita tidak kepedean, kita nggak sombong, kita nggak besar kepala setelah beramal, tapi justru yang kita lakukan berharap agar Allah berkenan menerima amal ibadah kita. Mungkin itu. Ada pertanyaan lain? Silakan, Bu. Saya mau nanya dua hal. Yang pertama berkaitan dengan pasang foto di PP itu kan saya pernah ketemu teman, beliau menyatakan hadis bahwa yang pandangan hakiki dengan ain yang pandangan pada pandangan mata itu orang itu ada yang mendengki, katanya seperti itu. Terus waktu itu saya berpendapat kan tidak semua orang itu mendengki dengan kita. Itu bagaimana gitu. Jadi menurut saya sesekali saya masih pasang gitu foto anak-anak misalnya PP gitu. Seperti itu. Terus yang kedua berkaitan dengan hadis yang tidak boleh menggambar wajah itu kan berarti kalau misalnya seperti boneka itu memang benar-benar yang faceless gitu ya Ustaz. Iya, terima kasih jazakallahu khair. Kalau itu sebenarnya larinya bukan ke ain ya, karena kalau ain itu kontak langsung. Ain itu kontak langsung dan Nabi mengatakan al-ainu haqq. Ain itu real, nyata. Ain itu real dan nyata. Dan pernah kejadian pada zaman Nabi langsung terpental. Orang tuh langsung nggak sadarkan diri. Dan pernah kejadian juga, kalau pengalaman saya pribadi itu pernah kejadian juga di daerah Bekasi juga pernah kejadian. Dan caranya adalah orang tersebut, dan ain itu ada dua loh Bu. Yang pertama pandangan dari orang yang hasad sama kita. Yang kedua sebaliknya, ucapan orang yang terkagum-kagum dengan kita, dan saat dia muji kita dia tidak berzikir kepada Allah, dia nggak mengucapkan Masya Allah, dia nggak ucapkan Subhanallah, dan pertahanan kita pada saat itu nggak kuat, kita juga lupa berzikir, kena gitu loh. Jadi ain itu bukan hanya dari pandangan orang yang mendengki. Saya pernah ada salah satu jamaah itu sampai sekarang anaknya bermasalah. Kedugaan kuatnya itu kena ain. Kapan kejadiannya? Ketika dia bawa anaknya yang lucu banget itu ke sekolah kakaknya. Jadi ya si ibu ini bawa si anak ke sekolah kakak si anak gitu loh. Jadi anaknya yang di atasnya. Itu satu sekolah begitu anaknya dibawa muji tuh anak, ih lucu ya gitu loh, cabi ya, imut-imut, ih cantik. Pas pulang dari sana kena ain. Dan repotnya satu sekolah yang muji, terus kita gimana? Karena kalau misalnya ain itu pelakunya itu disuruh berwudu, lalu sisa air wudunya itu diambil dan dimandikan. Dan subhanallah beneran, dan saya pernah melihat langsung, saya pernah tahu langsung kejadian seperti itu. Nah tapi sekarang kalau satu sekolah yang muji gimana Bu? Kan repot, terus mau gimana? Semua wudhu semua, kita nggak tahu siapa ya, gara-gara siapa itu. Oleh karena itu bagi kita pendekatannya adalah jangan lupa zikir keluar rumah, jangan lupa ini. Terus kalau kita mau muji orang ucapkan subhanallah, masya Allah. Dan sekali lagi kalau kita dipuji orang langsung doa. Apa doanya? Doa dipuji orang apa? Kayaknya nggak pernah dipuji orang ya. Itu lupa. Udah lama ya dipuji orang ya. Kalau sering dipuji kan selalu ingat langsung dibaca. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah janganlah engkau hukum aku karena pujian yang dia katakan. Itu janganlah engkau hukum aku dengan kena ain atau ujub akhirnya aku disiksa. Karena apa yang mereka katakan, waja'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan, waghfir lima la ya'lamun, dan maafkanlah kesalahanku yang mereka tidak ketahui. Mungkin di BC aja ya, saya akan kirim ke Bu Vera, nanti Bu Vera akan bisikan, mungkin gitu ya. Masya Allah.
Lama. Lebih lewat? Ibu Vera lebih enak. Ibu dikasih yang gampang kok, cari yang ribet. Yang gampang aja udah busy, Ibu tinggal buka, Ibu lihat selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, justru yang dikhawatirkan itu sihir, Bu. Bu, santet kan ada, Bu. Voodoo itu ada, real. Tapi kan kalau kita sekali lagi berzikir, insya Allah itu nggak akan berpengaruh. Sihir itu nyata. Nah, saya ingin tanya, beberapa sihir itu pakai apa nyerangnya? Foto. Apalagi foto sekarang gampang banget. Ibu punya foto, orang tinggal foto lagi, kirim ke film via WA atau email ke dukunnya, lalu dukunnya print, lalu kena. Dukun kan juga canggih sekarang. Yaudah, kirim aja fotonya ke WA saya, kata Pak Dukun. Nanti saya print out. Iya, di print, kena, dikerjain. Itu yang bahaya justru. Sihir-sihir yang seperti itu bukan ain. Jadi oleh karena itu minimalisasikanlah. Karena itu ada. Dan ya sekali lagi, nggak usah khawatir kalau pertahanan kita kuat. Tapi kan kita khawatir pas lagi miss gitu loh. Pas lagi miss demikian. Terus apalagi kan anak-anak gitu loh. Kalau kita oke lah, udah rutin baca zikir pagi petang. Tapi kalau anak-anak, pertahanan mereka lebih rapuh daripada pertahanan kita. Makanya yang paling sering kesurupan kan anak-anak. Walaupun orang dewasa juga ada, tapi paling banyak itu kena anak-anak. Terus yang berikutnya, kalau boneka itu dapat dispensasi. Karena Aisyah punya boneka dan tidak dipermasalahkan oleh Nabi SAW. Insya Allah dapat dispensasi tersebut, walaupun sebagian ulama kontemporer tetap tegas mengatakan boneka pada hari ini nggak boleh karena mirip banget. Tapi wallahu ta'ala bisawab, yang jadi parameter adalah bonekanya, bukan kemiripannya, karena hadis tersebut tidak berbicara persentase kemiripan, tapi boneka makhluk yang bernyawa, titik. Jadi masih dispensasi dengan catatan untuk anak-anak atau untuk anak kita, bukan buat ibunya. Karena sebagian ibu-ibu tuh koleksi boneka, jangan. Kalau buat anak-anak nggak masalah. Ya, jangan makhluk intinya jangan makhluk yang bernyawa. Kalau mau makhluk yang bernyawa, kalau bisa hilangkan wajah atau anggota tubuh yang kalau itu nggak ada dia nggak bisa hidup, dia nggak punya nyawa. Itu masih diperbolehkan oleh banyak para ulama. Ada pertanyaan lain? Terakhir mungkin Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan begini Pak Ustaz, kalau salah atau misalkan jika ada rasa ragu atau kita mendiamkan suatu yang menurut kita ya ini perbuatan itu mengandung kekeliruan. Terus salah kalau dengan keraguan kita tinggalkan. Gimana Bu? Misalnya kita tahu kita mendiamkan suatu perbuatan yang kita anggap tuh kayaknya keliru gitu. Terus kita dengan berbagai upaya itu kita mencoba, tapi tetap dengan keyakinan masing-masing, keyakinan kita tetap kita merasa ragu ada kekeliruan, terus kita keluar dari suatu bagian tersebut. Apakah kita salah mendiamkan atau kita atau sikap kita bagaimana Pak Ustaz? Bisa diulang nggak Bu? Terus terang saya nggak konsen karena saya lagi baca WA tentang tiket, karena saya lagi ngejar-ngejar tiket nih sekarang. Jadi tolong diulang lagi. Misalnya ini Pak Ustaz, dengan keyakinan atau keraguan kita sebatas kemampuan kita, kita tahu ada sesuatu yang kita anggap itu perbuatan yang tidak baik, kekeliruan. Terus kita mencoba untuk meluruskan dan tetap pada keyakinan masing-masing pihak bahwa pada yang benar itu Ustaz, masing-masing benar. Terus gimana sikap kita selanjutnya? Terus apakah kita salah jika keraguan itu kita tidak menjadi bagian dari masalah tersebut? Iya, terima kasih. Ini pertanyaan masih global ya. Jadi saya pun hanya bisa kasih jawaban global. Yang pertama, untuk memvonis hal itu benar atau salah itu butuh data yang 100% atau persentase besar.
Itu yang dinamakan keyakinan atau dugaan kuat dengan data. Dugaan indikatornya kuat gitu loh. Bapak yakin 100%, saya nggak yakin 100%, tapi indikator-indikatornya menunjukkan hal tersebut. Dan saya punya indikator kuat. Jadi indikator itu seperti puzzle. Misalnya kita sedang menyusun gambar sebuah puzzle, kita belum gambar itu belum jadi secara utuh, tetapi 80% gambar itu sudah terpasang. Kira-kira kita sudah bisa buat kesimpulan tidak? Ini gambar apa? Itu namanya dzan ghalib, dugaan kuat. Ketika kita punya gambaran tapi tidak sampai 100%, hanya saja kita bisa nebak ini larinya ke sini. Tapi kalau masih ragu-ragu, 50-50, kita tidak boleh membuat sebuah kesimpulan atau konklusi. Karena ini masih 50-50, kita nggak boleh membuat sebuah kesimpulan atau menjudge orang hanya karena dugaan 50-50. Kita baru bisa membuat kesimpulan, ini salah nih. Kalau kita punya gambaran secara utuh, 100%, atau persentase besar sehingga walaupun belum utuh kita udah bisa baca. Ini arahnya kemana nih project. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu kita ketahui bahwa masalah ini kan yang akhirnya jadi beda pendapat kan. Menurut gua nggak boleh nih, dia boleh, akhirnya dia jalan, kira-kira kita ikut gabung nggak gitu ya. Nah, perlu kita camkan perbedaan itu ada dua. Perbedaan yang ditoleransikan, perbedaan yang harus disikapi dengan tegas. Perbedaan yang harus disikapi dengan tegas itu kalau sudah jelas dalilnya, dan dalilnya tegas, nggak bisa di otak-atik lagi, maka kita harus tunjukkan sikap tegas kita. Yang benar kita akan benar, yang keliru kita katakan keliru. Tapi kalau misalnya dalam masalah tersebut tidak ada dalil yang tegas, dan ini murni sudut pandang, dia pikir ke kanan, kita pikir ke kiri, maka Allah Ta'ala alam, hukum asalnya dibuka ranah toleransi. Dan kalau benar-benar bukan ini banget, sebaiknya jangan pecah gitu loh. Karena jalan bareng itu penting, dan kalau kita pecah pasti ada konsekuensi-konsekuensi yang nggak nyaman nantinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, walaupun sekali lagi kasusnya, masalahnya atau proyeknya tidak disebutkan, tapi mungkin gambaran global ini bisa dijadikan sebuah tolak ukur. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih, jazakallahu khairan atas atensi dan perhatian. Ya dimaafin, gimana? Iya Bu, apa Bu? Saran saya, kalau kita dikasih ucapan ulang tahun, yang pertama kita respon, tinggal bagaimana kita meresponnya. Sampaikan dengan cara yang bijak. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas perhatian Anda. Saya seneng banget gitu loh, punya teman yang perhatian dengan temannya. Hanya saja saya tidak merayakan, tapi saya sangat mengapresiasi perhatian ini. Inti dari ucapan selamat kan perhatian, dan perhatian itu bagus, tinggal bagaimana cara menuangkannya. Nah, jangan sampai orang salah paham. Artinya apresiasi perhatiannya. Jadi respon, pakai bahasa ibu-ibu sih, seneng banget gitu loh, dapat punya teman yang sangat perhatian sama gua atau sama aku. Hanya saja saya nggak merayakannya nih gitu loh, atau sudah beberapa waktu saya nggak merayakannya, tapi perhatian atau SMS ini begitu bermakna bagi saya, gitu aja. Orang kan nggak tersinggung. Sebenarnya gini loh Bu, inti perayaan ulang tahun yang paling penting adalah karena dalam Islam ada konsep Id. Id itu adalah sebuah waktu, tanggal, atau tempat yang dirayakan secara rutin dalam term tertentu. Misalnya setiap setahun sekali. Contohnya misalnya hari kelahiran kita, itu kan dilahirkan. Nah, yang jadi masalah sekarang bahwa
Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud bahwa id yang ada itu semua dihapus. Jadi Nabi mengatakan, "Ji'tukum walakum yaumani tal'abuna fihima." Aku datang ke Madinah pada saat kalian merayakan 2 hari tertentu yang kalian rayakan dengan senang-senang. Waqad abdalakumullahu bihima, dan Allah telah menghapus hari-hari tersebut dan Allah ganti dengan yang lebih baik, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan yang menariknya, 2 hari yang dirayakan dan dihapus oleh Allah pada saat itu 2 hari yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Jadi dari sini dalam Islam tidak ada hari yang dirayakan atau tanggal yang dirayakan dalam term tertentu kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Itu yang pertama. Yang kedua, ini penting sekali, ulang tahun itu filosofinya melupakan kematian. Adapun kita, filosofi kita selalu mengingat kematian. Saya ambil analogi gini deh Bu, ketika misalnya ada seorang wanita divonis mati oleh dokter di usia 56 tahun dan dia sekarang 54 tahun. Ketika dia menghabiskan waktu 1 tahun, dia masuk ke usia 55 tahun, seharusnya dia senang atau dia sedih? Sedih, karena kematiannya semakin dekat. Bukankah itu logika sebenarnya? Cuman kan yang jadi masalah, kita nggak tahu hari kapan kematian kita. Tetapi sebenarnya hakikatnya sama. Setiap kita bertambah usia, maka kita semakin mendekati hari kematian kita. Kalau boleh diungkapkan, harusnya perasaan sedih lebih dominan. Tetapi justru kenapa sekarang dirayakan? Sekarang dirayakan, dan semua unsur dalam ulang tahun itu membuat kita lupa terhadap kematian. Makanya kan lagu ulang tahun itu apa? Panjang umurnya, serta mulia. Dan tidak ada perubahan, cuman aransemennya aja yang berbeda. Seharusnya kan lagunya kan liriknya, semakin pendek umurnya, semakin cepat mati. Harusnya kan begitu. Loh, bener nggak? Kan iya, real. Tapi itu sengaja dilupakan, biar kita lupa bahwa kita nih sebentar lagi akan mati. Padahal itu unsur yang paling penting agar kita taat kepada Allah. Iya, terima kasih Bu. Sekarang apa perbedaan pergantian tahun dengan pergantian hari? Kalau mau syukuran harusnya kan setiap hari, karena setiap hari sangat bermakna. Jangan meremehkan setiap hari yang kita lewati, itu mahalnya luar biasa loh. Jadi syukur itu penting, tetapi tidak harus dirayakan di setiap tanggal tertentu, karena